Oke. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah datang ke tempat ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena 2 minggu saya absen karena apa? Karena kendaraan saya harus diperbaiki. Ya. Dan kebetulan tinggal satu hal lagi yang harus diperbaiki mobilnya itu remnya. Ya. Punya kendaraan kalau remnya nggak benar percuma. Ya. Punya pesawat kalau juga remnya nggak ada percuma juga. Ya, jadi itu penting, jadi harus diperbaiki. Ya. Itu saya minta maaf. Dan kebetulan schedule-nya mengganggu jadwalnya kita. Ya. Jadi sebelumnya kita akan berdoa untuk kita minta pimpinan Tuhan, terutama untuk saya, juga untuk kita semua di sini, supaya apa yang Tuhan firmankan itu tidak berlalu sia-sia, juga ini yang paling penting bisa terbuka. Ya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun sore hari dan malam hari di Indonesia, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama ini, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul kembali bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Sekali lagi Tuhan, pakailah hamba-Mu secara maksimum supaya apa yang Kau firmankan tidak berlalu sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan supaya lagi untuk bisa membuka pikiran kami mengenal siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, tidak lupa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Segala kebutuhan mereka Tuhan yang penuhi, segala sakit penyakit Tuhan yang sempurnakan kesembuhan mereka. Dan untuk Ibu Linda, kami mendengar apa yang menjadi kebutuhan Ibu Linda. Sekali lagi Tuhan, Engkau tahu setiap anakmu yang meminta, Tuhan menjawab. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita bicara nggak banyak karena judulnya nggak gitu apa namanya, nggak gitu apa, nggak gitu sulit, istilahnya nggak gitu sulit ya. Baru kali ini saya dapat apa namanya, bentar, apa namanya judul yang nggak gitu sulit ya. Apa namanya? Tapi orang akan berpikir, oh ini sulit nih ya. Judulnya apa Bu? Kalau boleh tahu? Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Judulnya jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Asik nggak tuh jawab judulnya? Judulnya asik kan? Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Oke. Arti diurapi. Nah kita langsung aja, nggak usah pakai panjang lebar ini ono yang aneh-aneh. Ya, namanya belajar itu langsung aja. Apa arti diurapi? Ada yang tahu? Dikasih minyak. Ya, lengket Bu, dikasih minyak orang diurapi. Emang rem dikasih Ya minyak, kan? ya, rem, oli. Apa arti diurapi? Dikasih minyak, buset. Orang berminyak dong. Enggak, itu prosesnya. Diurapi itu dikasih di Oh. yang artinya itu artinya apa? Bukannya dikasih minyak. Minyak itu apa prosesnya? Misalnya, oke, apa itu baptisan? Diceburin atau disiram air. Bukan, arti baptisan adalah kita kembali dari orang yang sudah berdosa menjadi orang merdeka. Itu artinya baptisan. Bukan dicelop atau diceburin air atau disiram air atau bukan itu Oh. prosesnya. Apa sih bilangnya sih itu? Diurapi sama dengan dipilih ya Pak? Dipilih. Oke, apalagi? Apalagi? Gimana kita bisa tahu orang ini sudah diurapin? Oh, itu pertanyaan Kan sejuta dolar itu. Dari mana? secara kata kan tidak tahu kita. Kenapa? Secara kasat mata kan kita tidak tahu. Harusnya tahu. Harusnya tahu. Iya.
Harusnya tahu, Pak. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara tahunya. Yang pertama kita tahu dulu. Oke, itu disimpan, pertanyaannya disimpan Pak Samuel ya. Jangan sampai lupa. Ingetin saya suka lupa. Ingetin saya supaya kita bisa menjawab. Dari mana kita tahu orang ini diurapi atau tidak? Gitu. Ya. Oke, diurapi. Tadi bilang dipilih. Ada lagi yang lain? Ayo. Ayo. Ada yang tahu? Selain dipilih? Hmm. Bu, kalau boleh tahu nih, Bu. Ibu mengambil judul ini ambil dari cerita Saul dan Daud bukan? Iya, Betul? iya. Jadi kalimat jangan apa tadi? Menjamah. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini ibu ngambilnya dari cerita Daud dan Saul bukan? Iya, betul. Betul ya? Jadi saya Iya. nggak salah ini. Karena Ibu Erika ini selama ini ngasih saya judul nggak pernah dikasih ayatnya. Jadi saya mesti cari. Jadi saya mesti cari sendiri. Ini mau ngomong apa nih ayatnya kagak ada. Ya, baru kali ini nih ya namanya orang dikasih tugas. Misalnya nih saya sama Pak John Anwar. Pak John Anwar, tolong dong saya. Tolong apa Pak? Kata Pak John. Beliin saya misalnya apa ya? Beliin saya kanvas rem. Pak John bilang, kanvas rem apa Pak? Kanvas rem aja udah. Nggak dikasih tahu kanvas rem motor, mobil, pesawat. Nah ini Bu Erika nih. Ya, tidak instruksional. Tapi buat saya jadi bagus. Kenapa? Jadi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini mau ngomong apa ya? Diurapi artinya bukan hanya dipilih, tapi dikhususkan. Oh. Dikhususkan. Ya. Jadi namanya diurapi dan dikhususkan. Ya. Ada dua macam orang yang dipilih Tuhan. Ya. Satu dikhususkan untuk menjadi perantara alias nabi. Ya. Dan juga seorang pemimpin. Ya, diurapi Tuhan itu seorang pemimpin. Dan Tuhan mengurapi orang yang dipimpin yang untuk menjadi pemimpin itu lewat orang-orang yang diurapi Tuhan yaitu nabi. Jadi kalau mau mengurapi seorang raja, dia nggak langsung datang turun ke bumi, kamu saya urapi jadi raja, enggak. Dia pilih orangnya, lalu dia urapi melalui nabinya. Dalam hal ini kita bicara Saul, raja pertama orang Israel. Ya. Ada yang tahu cerita Saul jadi raja? Kenapa? Ya karena orang Israel minta raja, Pak. Maksudnya kenapa Saul dipilih sama Tuhan? Kenapa? Gitu ya. Karena dia Ya tinggi karena dia besar. yang paling. Hah? Karena dia tinggi besar secara Salah. fisik. Ya terus oke. Terus apa lagi? Karena dia tinggi besar. Oke, dia tinggi besar. Terus apa lagi? Hah? Karena dia orang Benyamin. Karena orang Benyamin. Oke, apa lagi? Karena waktu itu dia boleh dikatakan ini ya, merasa tidak layak waktu itu, Pak.
Apakah Tuhan memilih Saul asal-asalan? Tidak. Saul ini adalah tadi dikatakan dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang paling kecil di antara Iya. suku-suku orang Israel. Makanya Saul pada saat dipilih sama Tuhan, dia bilang sama Samuel, saya ini kan orang Benyamin, bisa apa saya? Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi Tuhan memilih Saul pertama karena memang orang Israel minta raja. Itu sudah menyakiti hati Tuhan sebenarnya. Orang Israel itu sejarah membuktikan sudah menyakiti Tuhan bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Kenapa ada buku Hakim-Hakim? Ada yang tahu? Kenapa ada buku Hakim-Hakim? Ada yang tahu? Kenapa ada buku Hakim-Hakim? Ada yang tahu? Untuk menghakimi yang benar dan yang salah. Oke, itu jawaban bagus. Ada lagi yang lain? Ya karena orang Israel minta hakim Ya, dan raja gitu. karena jawaban itu yang pertama. Karena orang Israel minta hakim. Maka ada buku Hakim-Hakim. Menyakiti hati Tuhan atau tidak itu? Menyakiti. Kenapa? Hakim itu Tuhan sendiri, Pak. Ya. Terus? Ya, harusnya dia sendiri yang menentukan kepada orang-orang pilihannya. Lewat orang pilihannya. Orang Israel itu bangsa yang benar-benar ininya nggak ada, boleh dibilang. Tapi pintar. Tapi nalar tentang Tuhannya hampir nggak ada. Kenapa nggak ada? Dulu mereka adalah bangsa slave, budak. Budak. Yang namanya budak, apakah ada pendidikan sekolah? Tidak. Tidak ada. Yang ada mereka ada kerja paksa, betul? Tidak diberi kesempatan untuk apa? Tidak diberi kesempatan untuk belajar. Tapi seperti kebiasaan orang Israel, dari keturunan Israel. Siapa Israel dulu namanya? Yakub. Bentar. Yakub, betul. Nah, Yakub punya anak 12. Mereka punya tradisi apa? Apa tradisi mereka? Ada yang tahu? Jadi ini sebelum kita bicara ini, kita bicara sejarah beneran. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Apa yang menjadi tradisi mereka? Ya. Ini tradisi mereka. Ada di buku Ulangan 6. Ya. Ini tradisi mereka turun-temurun. Inilah perintah, ya ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Jadi mereka punya satu kebiasaan atau tradisi untuk takut sama Tuhan, berpegang kepada ketetapan dan perintahnya. Ini yang mereka tradisikan. Pak, tradisi itu kan turun-temurun, Pak. Tradisi kan dipegang turun-temurun. Kok bisa, Pak? Gimana caranya? Kan pertanyaan gitu kan.
Tradisi orang Indonesia, apa tradisinya? Pakai kebaya. Apakah kebaya baru ditemukan kemarin? Tidak. Berapa lama kebaya itu nongkrong? Udah ratusan tahun mungkin, Pak ya. Dipelihara cara bikin kebaya bagaimana, cara bikin batik bagaimana, itu dipelihara, betul Pak ya? Mau siapapun penjajahnya kek, mau dari bangsa Belanda kek, mau dari bangsa Jepang kek, yang menjajah Indonesia, budaya itu tidak pernah hilang. Orang bikin batik terus, orang bikin kebaya terus, betul? Apa gara-gara dijajah Jepang, jadi orang Indonesia semua pakai itu kimono? Tidak. Ada yang pakai kimono sampai hari ini, orang Indonesia ada. Pernah lihat di jalan ada orang pakai kimono? Tidak. Pernah lihat orang Indonesia pakai baju itu, kayak baju orang Belanda gitu, kemana-mana pakai topi gitu, ada? Kita dikasih duit, sangat orang gila, gitu. Kan kalau lihat orang kayak gitu kan kita kasih duit, kesian atau kasih makanan. Padahal dia lagi fashion orang Belanda, nggak ada. Tapi ini pakai apa? Tetap kebaya, tetap batik, dipelihara begitu jauh lama. Siapapun penjajahnya, karena dipelihara. Bagaimana cara peliharanya orang Israel? Dikasih lihat di sini, nih, ya. Nah, ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Nih. Musa bilang, perhatiin ya, Tuhan memerintahkan kita ini. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah juga engkau ikat sebagai tanda di tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini sampai detik hari ini ada yang namanya tanda di tangan, sama lambang di jidat, sama tulis pada tiang rumah dan pintu gerbang. Orang Israel, orang Yahudi kalau mau keluar rumah ada tanda di depan pintunya, dipegang, dicium. Sebelum dia keluar rumah, sebelum masuk dan begitu juga. Sampai detik hari ini ada. Ya, lalu bagaimana Pak dengan apa itu namanya lambang di jidat sama lambang di tangan? Itu apa? Ya, saya lupa namanya, tapi bisa saya cari. Nah, ini gunanya Google. Mantap Google. Kita Google. Apa yang bilangnya ya? Aduh, bahasanya apa ya? Revilin. Nih, namanya. Kita kasih lihat gambarnya. Tuh. Nih, ya. Oh, di sini. Revilin. Nah, oh. Kok bahasa Indonesia? Kenapa jadi bahasa Indonesia? Saya punya Google ya. Bingung saya. Tuh. Gambarnya. Tuh. Di jidatnya ditaruh ginian sama tangannya diikat-ikat. Ini sudah berlangsung lama. Ini Iya. tradisi sampai detik hari ini ada. Ya. Jadi ini dipelihara ya, untuk belajar firman Tuhan. Mereka harus belajar firman Tuhan. Artinya harus diajar berulang-ulang kepada anak-anakmu, pada anak-anakmu, pada anak-anakmu, pada anak-anak terus ke bawah. Tradisi ini diulang. Nah, jadi itu bangsa Israel, mereka belajar tentang Tuhan. Tapinya apa? Pengetahuan nalar tentang Tuhannya nggak ada. Kenapa? Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, mereka melihat Tuhan nggak? Mereka melihat Tuhan atau tidak? Melihat, Pak. Melihat. Bagaimana cara lihatnya? Dengan karya-karya besarnya. Karya-karya besar contohnya. Contohnya, Tuhan mengizinkan untuk membelah laut. Membelah laut terus. Ya, Yang pertama-tama yang mereka lihat itu apa? Tulah. oh iya. Iya.
Itulah. Lalu yang mereka lihat bagaimana mereka membuat lambang di pintu dengan darah anak domba. Mereka lihat malaikat maut lewat semua, goodbye anak laki-laki. Itu mereka lihat. Lalu mereka keluar, dikasih makan roti mana dari langit. Wah Tuhan, tolong saya lagi nggak punya uang, tolong minta uang turun dari langit. Pendeta bilang apa? Pendetanya bilang apa kalau orang doa gitu? Lu ngimpi, mana ada duit jatuh dari langit? Kan gitu selalu ngomongnya. Tapi orang Israel nggak ngimpi, dikasih makanan dari langit. Terjadi Anak. apa lagi? Membelah batu, keluar air. Iya. Lalu apa lagi? Bumi mengangkat mulutnya, lalu memakan semua orang di dalam hidup-hidup. Iya. Ada? Yang spektakuler yaitu laut dibelah dua. Spektakuler. Dan yang paling mereka lihat setiap hari, bukan itu kan kejadian yang spektakuler, kejadian ya sepotong-sepotong ceritanya. Tapi yang mereka lihat setiap hari itu ngapa? Tiang awan dan tiang api. Itu Tuhan, dia lihat. Iya. Tiap hari mereka lihat itu dipimpin jalannya pakai tiang awan sama tiang api, betul? Betul. Sampai menuju tanah Kanaan Baik. itu mereka lihat itu tiap hari mereka lihat. Tapi apa kata orang Israel? Saya minta hakim. Lah, ini yang kamu tiap hari lihat, yang tiap hari kamu teriak-teriak minta tolong, depan mata kamu minta hakim. Kesel, Tuhan kesel banget. Tapi Tuhan benar-benar baik sama kita, sama orang Israel itu baik banget. Oh, bangsa pilihan, Pak. Begini, Pak. Ntar dulu, mereka juga orang, sama kayak kita orang. Kita ini orang pilihan semua. Baik percaya sama Tuhan sama tidak, kita dipilih Tuhan untuk dijadiin manusia. Untuk apa pilihannya? Untuk diselamatkan. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Setuju? Amin. Minta hakim, Tuhan kesel. Tapi dikasih juga hakim. Udah nih. Tuhan bilang, kamu anggap saya apa? Saya ini hakim kamu, kenapa kamu minta hakim? Dikasih juga. Terus, sudah hakim-hakim selesai? Minta raja. Kamu ini udah kurang ajarnya kelewatan, minta hakim. Bangsa lain punya raja, kenapa saya nggak punya? Dikasih raja. Hasilnya apa? Amburadul kerajaannya kan? Terbelah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Itu sejarah. Ya, kita bicara masuk dalam Saul. Saul dipilih. Untuk memilih Saul menjadi raja, Tuhan nggak sembarangan pilih. Dia melihat Saul ini orang yang benar sebenarnya. Betul? Iya betul. Dia jalankan apa yang Tuhan firmankan. Tapi pada saat dia sudah menjadi raja, apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah dia jadi raja? Ya dia mengutamakan menyenangkan hati rakyatnya dibanding hati Tuhan. Gimana mas? Ceritanya gimana tuh, Bu? Maksudnya gimana menyenangkan hati? Ya, kan ada dua peristiwa yang dicatat Alkitab yang membuat Tuhan sedih dan akhirnya menyesal memilih Saul gitu. Karena dia mau menyenangkan Ya. hati rakyatnya. Lihat, kita baca. Iya. Itu yang kita dengar dari dulu. Dia mau menyenangkan hati rakyatnya. Ntar dulu. Kita baca baik-baik. Nah, di sinilah kita belajar supaya kita bisa terbuka pola pikirnya. Apa yang kita pelajari sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bisa berubah hari ini. Bagaimana kita memandang cerita. Kita baca baik-baik. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas orang Israel. Urap, berarti kamu dikhususkan menjadi raja atas Israel. Supaya apa? Supaya kamu jadi wakilnya Tuhan. Kamu nggak bisa melihat raja. Orang Israel nggak pernah melihat rajanya yang besar luar biasa di langit, tapi mereka melihat lambang rajanya. Jadi Tuhan kasih lambangnya. Nih, kamu, Saul, sebagai rajanya, lambang apa? Apa yang saya lakukan di langit, kamu harus lakukan di bumi. Itu diurapi namanya. Oh begitu. Iya dong. Dia sebagai cuma lambang.
untuk melihat bahwa ada Tuhan di sana. Kalau raja ini bisa melakukan segala sesuatu yang dahsyat, yang dilihat bukan rajanya. Yang dilihat bagaimana raja ini bisa melakukan hal itu. Karena yang di atas yang milih, yang mengurapi dia, betul? Iya betul. Ini. Oleh sebab itu, dengarkan bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Orang Amalek ini mau menghalangi orang Israel. Jadi musuhnya Tuhan. Dan orang Amalek adalah salah satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala dan ganas. Ya, mereka membunuh orang Israel, banyak ibu-ibu, banyak yang mati sama mereka. Kita kasih lihat ceritanya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Tuhan menyuruh Saul, sikat semua, habis, pukul rata, bumi hangus. Ini. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Karena orang Amalek jahat sekali, dan Tuhan, ada orang bilang begini, tuh lihat tuh, Tuhannya orang Kristen. Sadis. Menumpas orang nggak tanggung-tanggung. Semua, sama kambing-kambingnya ditumpas semua. Pertanyaannya, apakah Tuhan kita sesadis itu? No. Tuhan kita sudah memberikan apa? Ingat, sejarah Alkitab membuktikan. Tuhan sebelum menumpas sebuah bangsa, dia kirim dulu orang. Dia kasih lihat dulu kekuatan dia dan kekuasaan dia. Betul? Supaya orang itu apa? Bertobat. Supaya orang itu melihat, wow, ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada Tuhan yang saya sembah sekarang ini. Iya betul. Dari mereka tahu. Yang namanya Tula di Mesir, itu cuma bukan orang Mesir doang yang lihat. Mesir itu satu-satunya bangsa di dunia dulu ya, zaman dulu, itu bangsa yang maju. Bangsa yang dikenal seluruh dunia. Dari mana kita tahu bangsa ini dikenal seluruh dunia? Ada yang tahu? Kalau kita sering baca dan kita mengerti firman Tuhan, kita tahu sejarah dan track recordnya, kita tahu bangsa ini bangsa yang terkenal di seluruh dunia. Dari mana kita tahu? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Dari mana kita tahu? Bangsa. Dari orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang ahli-ahli ilmu pengetahuan itu. Suaranya Pak Hendrik nggak ada ya? Ada. Sebentar, saya kasih lihat. Belum. Dari mana kita tahu? Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab semakin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang kemana? Mesir. Ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sedunia tahu Mesir. Sedunia. Terkenal itu manusia yang namanya Yusuf. Memberi makan sedunia. Maka genaplah apa yang kita kenal dengan Tuhan nggak memandang bulu kalau memberi berkat kepada orang. Matahari bukan buat orang Kristen doang. Matahari juga buat agama lain. Matahari juga buat siapa? Buat orang ateis. Sama. Demikian pula kelaparan di bumi, walaupun semuanya pada kelaparan, Tuhan kasih jalan keluar, solusi. Nih, di tanah Mesir ada anak saya. Lihat, namanya Yusuf. Lu datang tuh masih Yusuf katanya. Datang semua.
Apakah Yusuf setelah datang, orang nih kasih makan? Enggak. Dia perkenalkan siapa Tuhannya. Kenapa dia bisa bikin begini? Karena apa? Cerita mimpi dia dengan Firaun tersebar di mana-mana. Setuju? Iya. Itu kalau kita masih punya simpen ceritanya, kita tahu bangsa Mesir itu terkenal di mana-mana. Dan orang Amalek kenapa ditumpas Tuhan? Karena dia sudah lihat betapa dahsyatnya Tuhannya orang Israel dengan tulahnya yang emang tulah terjadi cuma 10 hari. Kagak, lama itu terjadinya. Tulah itu lama. Berapa tahun itu bisa orang itu cerita kemana-mana. Ini Israel ada tulah kodok segala macam itu semua kemana-mana ditulis dan dicatat. Bangsa lain lihat kedahsyatan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu banyak sekali bangsa-bangsa waktu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka mau masuk tanah Kanaan, mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa. Ingat cerita tentang apa namanya perempuan sundal yang apa namanya yang yang menolong dua pengintai. Siapa Oh namanya? iya. Siapa namanya? Ingat? Ingat siapa? Dua pengintai. Ada di Yosua. Rahab. Rahab. Lihat, kita lihat. Lihat ya. Ini orang apa yang mau disikat? Amalek. Bukan, orang Yeriko. Oh iya. Yeriko. Lihat. Lihat. Apa yang didengar oleh orang Yeriko tentang orang Israel? Lihat nih. Ini catatan loh, catatan sejarah. Aku tahu, ini si Rahab yang ngomong. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dia tahu, dia bilang. Dia nggak tahu Tuhan yang mana. Dia cuma sebut, ini ada Tuhan yang memberikan negeri ini pada kamu. Bahwa kengerian terhadap kamu atau terhadap bangsamu telah menghinggapi kami. Kami orang Yeriko. Jadi orang-orang satu kota Yeriko ini dengar Israel ngeri banget. Yang mereka ngeri ini bukan bangsanya, ini Tuhan. Segala penduduk negeri ini gemeteran menghadap kamu. Lihat ceritanya. Kita lihat ceritanya nih. Sebab kami dengar Tuhan telah mengeringkan laut di depan kamu. Kamu berjalan keluar dari Mesir. Ini cerita sampai ke Yeriko. Dan apa yang kamu lakukan kepada dua orang raja Amori yang sedang di seberang sungai Yordan itu, yang ini pada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Kami dengar itu, waktu ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu, Allah Israel, adalah Allah di atas langit dan di atas bumi. Ini cerita nyampe. Orang Yeriko dengar orang Israel lewat, bukannya mereka takut gimana? Takut ini. Orang Yeriko tuh orang penyembah berhala. Orang Kanaan tuh semuanya penyembah berhala, Canaanite. Nama berhalanya Yahweh. Bagi orang yang suka demen-demen sebut nama Yahweh, Yahweh. Dari situlah kalimat Yahweh. Arti dari Yahweh adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang ribut-ribut, Yahweh. Kita semua sekarang harus panggil dia Yahweh. Terserah, boleh. I am who I am. Katanya Yahweh. Ntar dulu, men. Enggak. I am who I am itu bukan Yahweh artinya. Yahweh itu tradisi orang Kanaan. Makanya orang Yahudi, waktu ditanya sama Musa nanya, Tuhan, namamu siapa kalau ditanya sama orang Mesir? Ini orang Israel yang ada di Mesir. Karena mereka tahu Yahweh, Tuhan. Tuhan itu artinya Yahweh. Orang Mesir juga panggilnya Yahweh. Gitu loh. Bahasanya kayak kita ini Tuhan. Gitu, atau Allah. Gitu kira-kira. Maka Tuhan bilang, I am who I am. Namanya I am who I am bukan Yahweh. Bukan. Disebut Yahweh. Aku adalah aku.
Yahweh itu artinya bukan aku adalah aku, bukan. Aku bisa jadi apa aja. Maka dibuktikan sama Kristus, aku adalah pintu, aku adalah terang dunia, aku adalah roti, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, apalagi? Aku adalah gembala yang baik. Betul? Dia bisa jadi apa aja. Aku. Yahweh. Ini orang pada ribut, oh Yahweh, kita harus ingat, jangan dengerin. Kita mau panggil kita Tuhan dari kecil, udah pakai Tuhan. Mau pakai Yesus, silakan pakai Yesus, nggak masalah. Yang pasti, kita kenal siapa dia. Dari mana kita tahu itu? Kita kenal siapa dia. Ini orang Yeriko yang ngomong. Sebab Tuhan Allahmu, kata si Rahab, yang menjadi Allah atas langit dan bumi. Padahal dia juga punya Tuhan. Padahal dia punya Allah. Tapi disebut Tuhan Allahmu, yang membuat Rahab pindah dari yang dia sembah Allah yang sekarang ini, pindah kepada Tuhan Allahnya Israel. Maka dikatakan di dalam buku Ibrani, Rahab dengan iman. Nggak percaya? Buktiin. Semua kita buktiin. Ada di mana? Ibrani berapa? Ingat? 11. Saksi-saksi iman. Kita lihat. Tuh. Mana tuh? Karena iman, Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama dengan orang durhaka. Nah, telah menyebut pengintai dengan baik. Rahab disebut punya iman. Iman kepada siapa? Tuhan Allahmu. Orang Israel. Dia pindah agama, istilahnya udah. Kenapa? Orang Yeriko dengar, ini ada Tuhan sedahsyat ini. Sampai gemeteran. Gemeteran. Tawar hati. Tawar hati apa? Tawar hati itu apa ya? Mau perang? Punya senjata, punya nuklir, punya segala macam punya. Apa punya tank, segala punya. Tapi dengar yang begini, tawar hatinya. Nggak ada artinya nih, punya granat, punya nuklir. Nggak ada artinya buat dia. I'm useless, I'm hopeless. Tuh. Itu tawar hati. Kenapa? Kedahsyatan yang Tuhan buat. Sampai orang bisa pindah agama. Tuh. Jadi kalau kita baca baik-baik, jadi ngerti siapa Tuhan kita. Ya. Itu loh. Nah, kembali lagi kepada Saul. Dia ini raja. Raja yang diurapi Tuhan. Jangan kasih belas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di telan. Ada 200.000 orang, pasukan berjalan kaki 10.000 orang Yehuda. Kita lihat, kenapa saya bilang Saul ingin apa tadi Pak? Ibu, tadi Ibu bilang apa? Saul ingin apa? Bahasanya apa saya lupa. Menyenangkan hati rakyatnya kan? Betul. Kita lihat. Semua dibantai habis, ya. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari sampai bla bla bla. Tapi Agag, raja orang Amalek, ditangkap hidup-hidup. Tuhan suruh bantai semua, tapi rajanya ditangkap hidup-hidup. Tapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Rajanya dipegang hidup-hidup, tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Dan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba, segala yang berharga, tidak mau mereka tumpas. Tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk itu, jadi hewan yang penyakitan tuh ditumpas, tapi yang bagus-bagus, semua hartanya diambil semua sama si Saul, termasuk rajanya diambil. Lihat apa ini. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, aku nyesel telah menjadikan Saul raja, sebab ia berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Artinya apa? You ini sudah menjadi lambangnya Tuhan. Lambangnya Tuhan di bumi ini, lambangnya sebagai raja. Karena saya raja, tapi karena orang Israel, karena otaknya nggak benar, kasih lihat rajanya ada. Tapi raja ini cuma bisa melakukan segala satu yang saya perintahin. Sekarang saya perintahin tumpas, nggak perintah. Jadi apa? Saya bukan Tuhan. Maksudnya gitu. Betul?
Kan kamu lambang. Kalau saya bilang tumpas, tumpas semua. Ini nggak ditumpas. Sampai kambing-kambingnya masih disikat juga. Maka sakit hatilah Samuel berseru pada Tuhan semalam-malam. Lalu Samuel bangun pagi-pagi ketemu. Dia bilang begini. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Ini Nabi ngomong gini. Diberkatinya engkau, Tuhan. Aku telah melaksanakan firman-Nya. Tuh, datang orang Nabi, namanya Samuel bilang, wah diberkatilah engkau Nabi. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Luar biasa kan? Ngomongnya pakai firman Tuhan. Aku melaksanakan firman Tuhan. Tapi kata Samuel, kalau begitu bunyi, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telinga gitu dan bunyi lembu? Ini yang namanya kambing sama lembu bisa bunyi mu. Ini bukan orang. Ini dari mana nih kambing? Lu pikir gua orang budak? Kata Samuel. Jawab Saul. Hah? Pak ya. Iya. Ucapan Samuel itu menyindir kira-kira. Bukan nyindir-nyindir lagi. Kenapa ngomongnya ada kambing sama domba? Kenapa? Kan gitu. Lihat jawabnya Saul. Lihat jawaban Saul. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bang, kedengarannya wah hebat ini. Wah, daripada kita tumpas, kita ambil buat sembahin kepada Tuhan. Tapi selebihnya kami tumpas yang jelek-jelek. Nah, lihat di sini ya. Lihat ke atas. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya. Apa? Suatu tanda peringatan. Peringatan apa? Peringatan saya sudah menumpas bangsa Amalek. Dia mendirikan sebuah tugu. Inilah saya yang bantai. Ini tugu dia bikin. I, not him. I. Sombong dia. Dia mau jadi Tuhan. Dia mau jadi nabi. Dibuktikan dia mau jadi nabi? Ada buktinya kalau dia mau jadi nabi? Ada yang tahu? Saul menggantikan diri jadi nabi. Ada ceritanya. Baca aja ceritanya semua. Kalau ini kepanjangan ntar. Nih. Didirikan baginya. Bukan didirikannya bagi Tuhan. Suatu tanda bagaimana dia membantai orang Amalek. Enggak, tapi baginya. Lalu bilang, oh ini buat Tuhan. Pakai firman Tuhan ini buat Tuhan saya bikin. Ya. Lalu Samuel bilang apa? Udah dah. Aduh, lu jangan banyak ngomong deh. Sudahlah. Kesel deh. Aku akan memberitahu kamu apa yang difirmankan Tuhan. Udah, lu jangan banyak ngomong katanya. Nih, Tuhan ngomong semalam gini. Bukankah engkau walaupun kecil-kecil pada pemandanganmu telah menjadi kepala suku orang Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja Israel? Kamu tuh diurapi Tuhan supaya kamu jadi contohnya Tuhan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan tumpas semua. Disebut tumpaslah orang-orang berdosa itu. Disebut orang nggak benar. Sama seperti Sodom dan Gomora. Dikasih kesempatan, nggak mau bertobat. Tumpas. Berperanglah mereka satu sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Udah. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tapi Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba, lembu. Ini nyalahin rakyat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Katanya rakyat nih yang mau menyembahkannya kepada Tuhan. Sayang. Otak-otak dia. Yang numpas, yang suruh numpas dia. Tapi rakyat disalahin. Katanya rakyat yang mau mendengar suara rakyat. Tipu. Samuel bilang apa? Emang Tuhan berkenan sama korban bakaran? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mereka mendengar suara Tuhan?
Mana lebih penting, mendengar suara Tuhan atau kasih korban persembahan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Zaman sekarang. Yang penting saya ngirim persembahan sebanyak-banyaknya di gereja. Dengar firman Tuhan, nol. Mana lebih penting? Apakah Tuhan perlu uang kita? Apa perlu Tuhan perlu kambing kita, domba kita perlu enggak? Yang dia perlu telinga kita. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Memperhatikan firman Tuhan itu lebih baik daripada uang kamu yang kamu kasih ke gereja. Ya, bla 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 bla. Aku telah berdosa. Nih Samuel pura-pura lagi. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkatamu. Tapi aku takut kepada rakyat. Tuh. Bohong aja nih orang. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Padahal otak-otak dia. Yang nahan raja dia. Yang nyuruh ngambilin domba dia. Rakyat disalahin. Udah gitu bilang aku telah berdosa. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Lihat. Kalimat tukang tipu. Kalimat tukang tipu. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau kamu mengampuni dosa saya, kamu kembali kepada saya, maka saya akan sujud menyembah Tuhan. Kalau kamu nggak kembali, ya enggak. Itu kalimat tukang tipu. Oh, kita baca baik-baik, seru. Orang asem nih, Saul nih. Tukang tipu nih orang beneran. Tapi ingat, judul hari ini, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Betul, Bu ya? Ada di mana? 1 Samuel 29. Ini ketika 29 kali ya. Nah ini. Ya. Jadi ceritanya gini nih, Ini yang kedua kali nih. Daud mengintai Saul. Ya. Daud membawa 600 tentara. Dia cuma punya 600 orang. 600 orang dibawa Daud keluar dari Israel karena diuber-uber sama Saul. Jadi Daud ada pengikut 600. Saul mengejar Daud. Ada berapa orangnya? Ada yang tahu? Beribu-ribu laksa. 3.000. 3.000. 1:5. Ya, 1:5. 600. Dia bawa 1.200 udah cukup. Itu 600 ya, kalau disikat ke 1.200 tuh bantai habis. Jangankan 1.200. Pakai 100 orang juga dibantai habis itu 600. Kenapa? Kalau Tuhan yang bekerja. Setuju? Iya. Di bawah 3.000 ya. Nanti baca sendiri. Jadi ceritanya begini nih. Saul itu di perkemahannya dia ada di tengah-tengah. Jadi perkemahannya muter begini bulat. Di tengah-tengah orang Israel. Jadi tuh tentara ngiterin dia. Ngiterin dia ada di tengah-tengah. Dia tidur di situ sama panglimanya di sebelah tidur. Plus tombaknya ada di situ juga. Tempat minumnya ada di situ juga. Jadi kalau bangun tinggal ngambil air ceprot. Kalau mau ada tiba-tiba musuh datang, dia tinggal ambil tombaknya perang. Jadi siap sedia, semuanya udah ada. Keliling. Jadi dikelilingin oleh tentara-tentara. Rakyat 3.000 orang, nggak main-main. 3.000, bukan 120 orang. 3.000 orang kelilingin dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat. Seru, beneran. Bacanya seru. Orang malas baca. Kalau kita baca seru, Kopingo juga kalah. Beneran. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Ini tentara dia semua. Ya, berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya. Ini jenderalnya tidur sama dia. Ya, lihat nih.
Datanglah Daud dan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kanannya, kepalanya. Jadi di sebelah kanan ada tombak. Jadi tidurnya sebelahnya tombak, jadi ada apa tinggal angkat. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Abner ini jenderalnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab ini, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Artinya tombak ini nggak main-main. Sekali tancap, goodbye orangnya. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Tuh Daud, dia tahu. Ini orang dikhususkan Tuhan. Orang yang dikhususkan Tuhan, lu bantai dia, lu bantai Tuhan. Istilahnya gitu. Itu yang ada di kepalanya Daud. Begitulah pengenalan Daud akan Tuhan. Dia nggak mau tahu siapa orangnya. Tapi dia dengar kalimat diurapi, dikhususkan. Zaman sekarang, pendeta. Ya. Pendeta. Yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi contoh. Contohnya Tuhan. Contohnya Tuhan. Betul? Orang diurapi Tuhan. Jadi pendeta. Orang tuh berlomba-lomba jadi pendeta. Tapi kalau udah baca ini, ampun. Siapa yang mau jadi pendeta? Kenapa? Wakilnya Tuhan. Contohnya Tuhan di bumi. Apa yang dia lakukan, dia harus sama apa yang Tuhan lakukan. Harus sama. Karena kamu saya pilih, saya khususkan, saya urapi. Untuk manusia seperti modal saya, jemaat, lihat kamu, bukan lihat manusia, lihat Tuhan. Kita nih yang jadi pendeta, sadar, ini direkam nih, ya, yang ini saya ngomong kepada seluruh pendeta. Kita ini kalau jadi pendeta, kita ini harus menunjukkan Tuhan, bukan saya lagi. Maka genaplah firman Tuhan mengatakan, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Refleksinya Kristus ada di dalam hidup saya. Jadi kalau jemaat lihat saya, dia lihat Kristus. Kalau dalam hidupnya masih konyol, masih suka berzina, masih suka nipu, ada nggak pendeta nipu? Banyak. Hah? Ada nggak pendeta yang cabul? Banyak. Ada nggak pendeta yang ngaco? Banyak. Nih, saya ngomong di record nih ya, buat pendeta yang ngomong Yesus bukan juru selamat. Banyak. Saya baru dengar hari ini, satu, itu dia orangnya. Saya nggak perlu sebut namanya, yang udah pernah dengar, ya sudah, tahu sendiri. Ingat, ada dosa yang tidak bisa diampuni, kata Tuhan, yaitu dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Kalau ditanya sama saya, Pak Hendrik, apa sih Pak contohnya dosa hujat yang tidak bisa diampuni? Ya Bapak itu dosanya sudah tidak bisa diampuni. Kenapa saya berani ngomong begitu? Kalau dia agamanya di luar Kristen, kalau dia beragama misalnya, saya nggak sebut agama 5 di dunia, ya agama yang gampang-gampang, agama ABCD, bukan Kristen ya. Kalau agamanya A, dia ngomong Yesus bukan juru selamat, dosanya bisa diampuni. Kalau agamanya B, dia bisa diampuni. Kalau agamanya C, dia masih bisa diampuni. Agamanya E, dia bisa diampunin. Tapi karena dia beragama atau mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, dia mengenal siapa Yesus Kristus, dia belajar, dia PhD, S3. Dia mengatakan, Yesus bukan juru selamat. Itu sama nilainya dengan Yesus dan Beelzebul. Orang Israel yang namanya orang Farisi dan orang ahli Taurat, namanya juga ahli Taurat. Belajar Taurat, belajar perjanjian lama, belajar tentang Kristus, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Mesias, belajar tentang, kalau mau bilang Yahweh, silakan Yahweh, Adonai, Elohim. Dia belajar titahnya, dia belajar hukumnya, semua dia belajar. Dia tahu cuma Tuhan yang bisa bikin orang buta melek. Dia tahu cuma Tuhan yang bisa membuat orang tuli mendengar. Dia tahu cuma Tuhan yang bisa membuat mulut orang gagu bisa bicara. Bahkan hanya Tuhan pemilik alam semesta ini yang bisa membangkitkan seorang Lazarus.
Tahu mereka. Tapi apa yang keluar dari mulut mereka? Engkau memakai ilmu setan mengusir setan. Artinya apa? Yang Yesus lakukan dibilang setan. Yang Yesus lakukan bukan Tuhan, tapi setan. Tuhan yang bisa lakukan itu, setan nggak bisa. Dia bilang setan. Sama nilainya mengatakan Tuhan sama setan sama. Itu dosa nggak ada ampunnya. Lalu bilang Yesus bukan juru selamat. Wow. Wow. Jelaskan kepada saya. Jadi gini, Pak Hendrik, Ntar Pak dulu. Hendrik. Sabar. Iya. Sabar. Lu nafsu nih Pak ini nih. Pak Jonathan nih. Lihat. Kalimat ini, ayat ini, ya, nenek-nenek juga tahu yang Kristen. Kalimat apa ayat yang paling dikenal di seluruh dunia, ya, buat orang Kristen ini udah ayat sakti bilangnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Allah atau kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada anak yang tunggal yang bernama Yesus Kristus, dialah yang menjadi juru selamat. Juru selamat. Karena kalau kita nggak percaya, kita bisa binasa. Kita bisa tidak selamat. Tapi karena kita percaya, kita tidak selamat. Ya, jadi selamat. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat. Ini artinya juru selamat. Dan cuma Tuhan yang bisa memberikan juru selamat. Dibilang bukan. Sama nilainya dengan Beelzebul? Sama. Bisa diampuni? No. Bapak, ya, saya kasih tahu Pak. Saya nggak tahu apa ya. Kalau Bapak bertobat bisa diampuni, saya nggak tahu. Saya tidak bisa menghakimi. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Hujat yang tidak bisa diampuni. Ini contohnya. Contoh nyata. Dalam kehidupan zaman sekarang. Nanti Pak Jonathan pertanyaannya setelah saya selesai. Kita lanjutkan dengan orang yang diurapi Tuhan. Pendeta model begini. Tapi Daud tidak berani nyentuh. Sebentar saya telepon masuknya. Sorry, telepon masuk. Jadi, saya dengan orang begini, saya nggak berani datang-datang. Wah, ini pendeta yang kurang ajar nih, ambil pisau tusuk mati. Nggak bisa. Tapi saya bisa bilang, ada firman Tuhan yang mengatakan, dosamu tidak akan diampuni. Saya cuma kasih tahu itu aja udah. Masalah dia diampuni, masalah dia masuk surga, masalah dia masuk neraka. Urusan Tuhan. Tapi kalau ditanya, Pak, dia masuk surga atau neraka? Kalau dia masih bersikeras mengatakan itu, dan dia tidak pernah mau rubah, ya jamin, udah rame-rame kita nih, 8 orang bilang dia masih masuk neraka. Pasti itu, udah gitu aja yang gampang. Karena apa? Nggak diampuni kok. Ya. Tapi jawab Samuel kepada Saul. Loh, kok ini? Oke, lihat. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Cuman Tuhan yang angkat, Tuhan yang jatuhkan. Entah karena sampai ajalnya dia mati, entah karena ia pergi perang, entah dia hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tuh, ini orang kenal Tuhan dengan baik. Saya tidak akan bunuh dia. Saya tidak akan. Kenapa? Dia mati perang kek, dia gimana, dia nyemplung ke sungai kek, dia gimana. It is not my responsibility. Itu Tuhan yang urus. Karena dia angkat. Aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu benar.
Demikianlah kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Pengetahuan kita akan Tuhan harus seperti itu. Baru kita dikatakan biji matanya Tuhan. Daud disebut biji mata Tuhan karena begitu dekat dan kenalnya dia kepada Tuhan. Itu aja sudah dekat kenal Tuhan, masih suka ngintipin orang mandi. Tapi apa yang terjadi? Ambil aja tombaknya. Dan kendi itu, mari kita pergi. Coba diambil tombaknya, kendinya diambil. Artinya apa? Dikasih tanda. Kasih tanda. Sama kayak saya kasih tanda. Ngomong nih sama yang di recording. Saya kasih tanda. Pak, kalau masih macam-macam ya, itu Tuhan sendiri yang akan memusnahkan kamu. Itu aja. Tandanya apa? Diambil tombaknya. Bagaimana caranya? Pertanyaannya. Dikelilingin 3.000 orang, tidur di tengah, ini 2 manusia bisa masuk, nyusup sampai ke depan mata. Ini depan mata ngobrol. Nih saya ambil ya tombaknya, saya tusuk. Panglimanya bisa nggak bangun. Tentaranya 3.000 nggak ada yang bangun. Itu kan pertanyaan. Betul nggak? Kepikir nggak? Kan dia mesti jalan ke sini sampai ke tengah gitu kan. Di tengah-tengah dia lihatin nih, si Saul lagi tidur. Ngobrol nih sama tentara panglimanya. Panglima bilang, bos, gua sikat dulu nih ya, ambil tombak. Ntar dulu, jangan. Gua nggak berani, ini Tuhan punya urusan. Yang kita bisa ambil apa? Tombaknya aja ambil, sama airnya. Kendinya kita ambil. Biar apa? Kasih tanda. Gua ini di depan mata lu, gua nggak berani bunuh lu. Pertanyaannya, kok bisa nggak ada yang bangun? Lihat. Kalau kita tanya begitu, dijawab sama Tuhan. Saya juga tanya, kok bisa ya ini orang kok nyampe ke tengah-tengah, kok nggak ada yang bangun? Ini punya panglima tentara, dodol ini, minta ampun, jenderal. Ada orang menyusup, kok bisa nggak ada yang tahu? Ya. Kemudian Daud mengambil tombak itu dan kendi itu dari sebelah Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Kenapa? Tidak ada yang bangun. Ini pertanyaan saya. Sebab, tuh dijawab, sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Mau tahu tidur nyenyaknya kayak apa? Mau tahu nggak tidur nyenyaknya kayak apa? Ada yang bisa kepikir nggak saya mau ngomong kemana? Bagaimana Tuhan membuat bangsa ini tidur nyenyaknya kayak gimana? Mau tahu nggak? Apa udah ada yang tahu? Apa yang saya mau ngomong? Kira-kira? Ngorok. Ngorok, oke. Seperti apa tidurnya kira-kira? Ngorok, oke ngorok. Apalagi? Pokoknya pules lah. Mimpi, Nyaman. sampai mimpi. Sampai ngimpi-ngimpi kata Pak Anval ya. Lihat nih, kayak gimana Tuhan membuat orang tidur nyenyak. Mimpi ketemu bidadari. Kita lihat. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Dia bedah. Nggak bangun. Tuh, tidur nyenyaknya tuh kayak gitu. Dibedah. Nggak bangun. Kan rusuk diambil dibedah. Ini bukan tidur nyenyak lagi. Ini mah kalau orang mau operasi dia apa namanya? Dibius. 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 Ini namanya pembiusan pertama di dunia. Tuh si Adam dibius. Dibius Tuhan. Dibilang tidur nyenyak tuh sampai dibedah pun nggak berasa. Jadi istilahnya Daud ini kalau saya coba kita membayangkan ya, Daud ini jalan di tengah-tengah perkemahan tuh lompat-lompat gini. Kalian bangun. Bisa ngobrol. Nih kita sikat gimana nih? Ngobrol pakai kopi kalau misalnya nyurup kopi itu kayak siapa tuh ada orang Indonesia kalau seruput dulu kopinya terus dia ngomong begitulah kura-kura katanya. Seruput kopi. Kayak gitu dia ngobrol-ngobrol lompat-lompat jalan kayak gitu. Karena dibius Tuhan. Ya. Kalau kita sudah banyak baca, kita tahu kemana larinya. Ya. Itulah. Jadi sampai di sini ceritanya. Kenapa
kita nggak boleh menjamah orang seperti yang diurapi Tuhan, karena kita sudah lihat. Dan kenapa orang yang sudah diurapi Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi lawan mereka. Kenapa bangsa ini begini dan kenapa bangsa ini begitu? Saya sudah ceritakan semua latar belakangnya supaya kita mengerti siapa Tuhan kita. Dan kenapa Tuhan menumpas bangsa Amalek. Bukan berarti Tuhan kita dahsyat, sadis. No. Kita mesti tahu latar belakangnya, nggak sembarangan. Ya, kita tidak sembarangan. Ingat itu. Kita tidak boleh sembarangan. Sehingga kita mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi dia tidak bisa berkompromi seperti kalimat ini. Bagaimana ya? Ini kalimat yang sering dipakai orang ya. Pernah dengar kalimat ini? Pak Anfal boleh bacain? Yang saya biru. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ada amin? Amin. Kita tidak setia, dia tetap setia. Wow, dahsyat nggak nih? Makanya kekristenan hancur. Seringnya kita mendengar itu. Walaupun kita Sering. tidak setia, Tuhan tetap setia. Pernah dengar gitu? Pernah dengar? Sering sekali. Hancur kekristenan. Bacanya asal-asalan. Istilahnya apa? Kita berzina, dia tetap setia. Kita berbuat dosa, dia tetap setia. Begini. Kita sudah Kristen. Kita sudah mengenal Kristus. Kita masih mau bercebur di dalam dunia kubangan dosa. Dia tetap setia. No! Bacanya yang benar. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Apakah dia setia? No! Ini kekristenan hancur gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengumandangkan Tuhan tetap setia kalau kita tidak setia. Konyol. Tuhan tidak, kalau kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Apakah dia setia? No. Apa artinya dia setia? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuh, artinya dia setia. Dia tidak menyangkal dirinya. Artinya apa? Saya bisa menyangkal Tuhan, tapi dia tidak pernah menyangkal dirinya bahwa dia adalah pencipta. Kamu adalah ciptaan saya. Dia nggak pernah bilang, kamu bukan ciptaan saya. No, dia setia bahwa kamu tetap ciptaan saya. Tapi kamu kalau menyangkal saya juga menyangkal kamu. Saya tidak mengenal kamu, dikatakan. Tapi saya tidak pernah menyangkal diri saya bahwa saya Tuhan. Manusia menyangkal Tuhannya. Itu maksudnya. Ini dikumandangkan. Kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi kita boleh ngapain aja bebas. Enak aja. Ya, mulai hari ini pendeta direkam. Pendeta-pendeta janganlah bawa-bawa kita tidak setia. Dia tetap setia. Nonsen. Baca yang benar. Sejarah membuktikan orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, dibantai sama Tuhan. Kalau kurang ajar, di mana? Di buku Hakim-Hakim, baca yang benar. Hakim-Hakim dari depan habis baca. Waktu bangsa Israel benar-benar bersama Tuhan, dia memerintah bersama Tuhan, dikatakan. Kalau kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Dibuktikan di buku Hakim-Hakim, bangsa Israel memerintah bersama Tuhan. Wah, luar biasa. Kurang ajar mulai. Menyembah berhala, menyembah Allah lain, menyangkal Tuhan. Dibantai Tuhan, kirim bangsa lain, sikat. Bangsa pilihan Tuhan. Ya. Jadi, kita mengerti siapa dia. Dia bukan Tuhan yang main-main, bukan Tuhan yang kita bisa kita atur mau kita. Nggak usah Pak, nggak usah takut Bu, nggak usah takut Pak, berzinalah. Malam
Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa saya. Barusan saya berzina sama tetangga saya. Besok berzina lagi sama tetangga yang sama. Besok begitu lagi, sama. Dia setia. Artinya apa? Artinya kita sekali selamat tetap selamat. Artinya apa lagi? Yang penting kita percaya Kristus. Kita pegang karcis. Yesus dianggap karcis. Kurang ajar. Buat kalian-kalian yang memegang Kristus sebagai karcis, nih rekaman. Saya berani katakan kalian kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Yesus dianggap karcis dunia fantasi. Kalau kita masuk dunia fantasi, ada nggak di depan ditulis penjinah, perampok, pencopet, tukang tipu, koruptor, tidak boleh masuk? Ada? Nggak ada. Yang ada apa? Beli karcis 50.000, petugas tinggal lihat mana karcisnya, terbaik masuk. Apakah kerajaan surga seperti itu? Mana karcisnya? Nih Yesus Kristus. Kamu hidupnya apa? Koruptor. Boleh masuk? Kurang ajar. Yesus dianggap karcis. Bertobatlah. Sebelum dosa itu merajalela, sehingga menjadi hujat yang tidak bisa diampuni. Ingat itu. Harus ingat. Saya ngajarin peringatan. Saya nggak ngajarin yang aneh-aneh. Saya cuma ngajarin peringatan. Kenalah dia dengan baik. Kalau kita nggak mau kenal dia dengan baik, siap-siap aja. Masih pegang Yesus sebagai karcis, sekali selamat tetap selamat. No way Jose, ntar dulu men. Oke? Itu firman yang kita bisa bagikan hari ini, biarlah menjadi berkat, membuka pola pikir kita, bisa mengenal dia lebih baik. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan, sederhana, singkat, tapi kami mengenal siapa Engkau. Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dikenal segala bangsa, segala perbuatanmu, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dari bangsa Israel, terdengar di seluruh dunia. Tidak ada satu bangsa pun yang tidak pernah mengenal Engkau. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang berdiri di atas langit dan bumi ini tidak mengenal Engkau. Engkau sudah membuktikan siapa Engkau, tapi kami manusia-manusia durhaka, manusia kurang ajar, yang menganggap Engkau sebagai karcis untuk masuk surga. Tapi biarlah kami belajar untuk mengerti Engkau. Biarlah kami mengerti siapa Engkau. Kedahsyatanmu lah yang membuat kaki kami gemetar. Sehingga kami berbalik daripada kejahatan kami. Kami mau kembali kepadamu. Mengerti siapa Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpin grup ini, supaya grup ini Engkau selamatkan. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ngomong asal-asalan. Tidak mengenal Engkau dengan baik, mengaku dirinya sebagai orang Kristen, bahkan mengaku dirinya sebagai nabi, bahkan mengaku dirinya sebagai pendeta besar, tapi asal-asalan. Selamatkanlah mereka. Selamatkanlah dombamu, selamatkanlah umatmu ini. Jadikanlah kami dombamu. Biarlah kami mengangkat Engkau sebagai raja kami, pemimpin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bagi yang mau istirahat, Tuhan boleh berikan istirahat yang baik. Dan kami akan berdiskusi. Biarlah diskusi ini menjadi diskusi yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Bapak sekalian. Ibu Erika, terima kasih buat waktu yang diberikan.